Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 261. Bersenandung. Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, Tang Wenbing tidak berbicara sejenak. Setelah bersenandung ke Lin Ming, dia hanya duduk di tanah. Namun, ketika dia melihat Lin Ming berbaring di sofa dengan tampilan yang sangat bangga dan provokatif, dia benar-benar sedikit marah, jadi dia diam-diam berkata, setelah kamu tertidur, aku akan menendangmu ke tanah dan kemudian tempati sofa Anda." Petik 1. Pada saat ini, setelah berbaring di sofa, Lin Ming tidak tahu betapa nyamannya dia. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Tang Wenbing memiliki rencana seperti itu. Namun, dia juga sedikit merasa bahwa itu sangat disayangkan jika Tang Wenbing, keindahan berkaki panjang, bisa memeras sofa bersamanya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukannya. Memikirkan hal ini, Lin Mingxin pasti akan bergerak, dan mencoba untuk mengatakan kepada Tang Wenbing, "Bingbing, Anda melihat betapa kerennya lantai, tidur di lantai, dan itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Anda masih tidur di atas sofa. Lebih baik, paling-paling, aku akan memberimu 2/3 posisi, dan aku akan tidur di sisi ini." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming menunjuk ke sofa dan memberi isyarat. Dan Tang Wenbing hanya bersenandung ke Lin Ming, maka tidak mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, matanya tertutup. Lin Ming juga tidak peduli, jadi dia pergi tidur. Merasa bahwa Lin Ming akhirnya tertidur, Tang Wenbing membuka matanya dan melemparkan matanya ke wajah Lin Ming. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang terjadi di hatinya. Sama seperti itu, dia melihat wajah yang sepertinya tertidur. Kemudian dia tidak bisa menahan gumaman dalam hatinya, wajah ini terlalu muda, tetapi kekuatannya sangat mengerikan, itu menjulang seperti roket, dan kemudian datang ke tingkat kedua kekuatan bawaan. Aku takut tidak ada yang bisa bandingkan dengannya di seluruh negeri. Itu saja. Memikirkan hal ini, dia memikirkan pria legendaris lagi. Ya, pria yang dipuji sebagai mitos tentara oleh Huan dan Yanjing wilayah militer, pria itu bernama Naga Darah. Wenbing Tang terus bergumam dalam hatinya, pada titik ini, orang ini agak seperti Naga Darah. Petik 1. Ya, sedini beberapa tahun yang lalu, seorang pria aneh datang ke wilayah militer Yanjing. Pria ini mengenakan topeng kepala naga merah darah, disebut Naga Darah. Pria ini, hanya dalam beberapa hari, mengalahkan semua ahli di Angkatan Darat, tidak peduli dalam serangan bersenjata umum, penyeberangan penarik, tembakan cepat pistol, sniping dan proyek lainnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan bahkan meninggalkan tempat kedua jauh. Di belakang, apa yang lebih menakutkan adalah bahwa pria ini sangat akrab dengan kapal selam nuklir, meluncurkan rudal, pergi ke stasiun ruang angkasa dan sebagainya. Tampaknya dia dilahirkan dengan semua ini. Akhirnya, dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh League of Nations, ia masuk ke dalam organisasi tentara bayaran terkenal di dunia dengan dirinya sendiri dan mengambil seluruh organisasi tentara bayaran. Kemudian ketika negara itu ingin memberinya reputasi dan identitas, dia menghilang seperti embusan angin. Kemudian, meskipun di daerah militer Huan dan Yanjing, orang-orang terus berbicara tentang pria ini, tetapi tidak ada yang melihat penampilan seorang pria dengan topeng kepala naga merah darah. Bisakah dia menjadi Naga Darah? Ketika identitas Lin Ming tidak dapat diselidiki dari Huan sebelumnya, Tang Wenbing memiliki keraguan di dalam hatinya. Sekarang, melihat kekuatan Lin Ming melonjak ke tingkat kedua rilem kongenital, ia secara alami meragukan bahwa Lin Ming adalah Naga Darah. Tetapi tidak peduli seberapa skeptis hanya skeptisisme. Selama Lin Ming tidak mengakuinya, Tang Wenbing tidak bisa 100% yakin. Memikirkan hal ini, dan melihat bahwa Lin Ming tidak pernah bergerak, Tang Wenbing tampaknya telah tidur nyenyak.
Lalu dia bangkit dan datang ke Lin Ming dengan kaki yang sangat ringan. Dia juga merentangkan telapak tangannya untuk menutupi wajah Lin Ming, hanya mengungkapkan bagian matanya. Itu benar. Dia bertemu naga darah sekali dalam perintah kawasan militer Yanjing. Dia hanya melihat panjang pada naga darah dengan topeng naga merah darah di wajahnya. Namun, dia juga sangat terkesan, terutama dengan matanya. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya, itu seperti disentuh di dalam. Sekarang, setelah membandingkan telapak tangannya dengan wajah Lin Ming, Tang Wenbing tidak bisa menahan tertawa. Sekarang Lin Ming telah menutup matanya dan tertidur. Bagaimana dia bisa melihat apa-apa? Setelah menertawakan dirinya sendiri, Tang Wenbing memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan rencananya. Dia tidak bisa menahan huming lagi. Kemudian dia mengangkat kakinya dan mencoba menendang Lin Ming ke bawah. Oh, ada kaki ayam untuk dimakan. Petik 1. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba murmur, yang membuat Tang Wenbing melompat. Kemudian dia ingin menendang aksi Lin Ming, yang merupakan makanan. Ketika dia memperbaiki matanya dan melihat bahwa Lin Ming tidak membuka matanya, dia merasa lega. Secara alami, dia merasa itu adalah impian Lin Ming. Yah, setelah aku menendangmu, kamu bisa makan kaki ayam. Petik 1. Pada saat ini, Tang Wenbing tidak ragu dan menendang Lin Ming. Namun, ketika Wen Bintang akan menendang Lin Ming menggumamkan hal yang sama. Kemudian tangannya tiba-tiba membentang dan memeluk kaki Wen Bintang. Namun, Wen Bintang hanya berani menjerit di dalam hatinya. Secara alami, dia takut dia akan membangunkan Lin Ming. Kemudian, dia berusaha keras untuk menarik kakinya dari kaki Lin Ming, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, hati Tang Wenbing bahkan lebih kaget dan hampir memanggil. Itu benar. Lin Ming memegang kaki Tang Wenbing lebih erat dengan tangannya, dan kemudian langsung menyeret mereka ke mulutnya. Kemudian mulutnya bergerak menuju betis Tang Wenbing. Tampaknya Lin Ming, yang sedang tidur, telah mengambil kaki Wenbing sebagai kaki ayam dan benar-benar akan menggigitnya. Lin Ming, lepaskan. Petik 1. Pada saat ini, Tang Wenbing tidak peduli jika dia bisa membangunkan Lin Ming. Segera, dia menjerit. Namun, Lin Ming sepertinya tidak mendengar berteriak Wenbing sama sekali. Dia terus memegang kaki Tang Wenbing dengan erat dengan tangannya. Mulutnya terbuka, dan kemudian dia menggigit kaki Tang Wenbing. Petik 1. Pada saat itu, Tang Wenbing sangat takut bahwa jiwanya hampir terbang keluar. Ya, Lin Ming benar-benar menggigit kaki Tang Wenbing. Namun, untuk bantuan Wen Bintang, Lin Ming tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya menggigit bibirnya di betisnya. Namun, wajah Tang Wenbing menjadi merah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, Tang Wenbing bahkan lebih malu dan marah. Bab 262. Itu benar. Pada saat itu, Tang Wenbing dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Ming, pria terkutuk itu, benar-benar mengeluarkan lidahnya dan benar-benar mengambil kakinya sebagai kaki ayam, dan kemudian menjilatnya. Apa yang membuat wajah Tang Wenbing bahkan lebih merah adalah bahwa dia dapat melihat wajah Lin Ming menunjukkan pandangan kepuasan besar. Terlebih lagi, Lin Ming bergumam, "Oh, kaki ayamnya sangat harum. Aku tidak tahan untuk memakannya. Ayo menjilatnya lagi." Petik 1. Kemudian Lin Ming mengeluarkan lidahnya dan menjilat kaki ayam lagi. Tuhanku. Petik 1. Tiba-tiba, Tang Wenbing adalah gila, hampir histeris gila. Tang Wenbing tidak bisa khawatir tentang apapun lagi. Dia membuka tenggorokannya dan berteriak. Alih-alih memanggil Lin Ming untuk melepaskannya, dia meminta bantuan. Ya, dia sepertinya dipaksa untuk meledak, berteriak untuk bantuan gelombang-gelombang. Seruan untuk bantuan, itu gemetar bumi, tampaknya seluruh komunitas villa, semua orang dapat mendengar. Pada saat ini,
Orang pertama yang membuka matanya adalah Jia Yongguang, yang juga tidur di lantai ruang tamu. Ketika dia membuka matanya, Jia Yongguang melihat Lin Ming memegang kaki Wenbing. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan berkedut. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus maju untuk membantu. Jia Yongguang, mengapa kamu masih bingung? Kenapa kamu tidak datang untuk membantu dan membantu mematahkan tangan orang terkutuk ini? Si Jia Yongguang tiba-tiba mengejut, masih wajah merah dari Tang Wenbing, tidak bisa membantu untuk minum dingin Jia Yongguang. Ini, Jia Yongguang mengatakan bahwa dia sangat malu dan tak berdaya. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Lin Ming sengaja menipu Tang Wenbing, bukan? Bumi Tang Wenbing mengguncang seruan untuk bantuan keluar, dan dia tiba-tiba bangun. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak bangun? Dan pada saat ini, Jia Yongguang juga melihat adegan yang membuatnya tertawa dan menangis. Ya, dia melihat Lin Ming menonjol lidahnya dan menjilat kaki ayamnya. Kemudian, Jia Yongguang dahi keringat dingin, juga hampir turun. Ah, bajingan, Jia Yongguang tiba-tiba bangun. Bagaimana kamu tidak bisa bangun? Pada saat ini, melihat bahwa Jia Yongguang tampaknya tidak memiliki rencana untuk membantu, Tang Wenbing tidak peduli apa yang harus dikatakan, dan segera mengaum di Lin Ming. Pada saat yang sama, dia juga mengerahkan 8 kekuatan sutra, mati-matian ingin mundur kakinya. Tapi dia gagal lagi. Tidak, kekuatan Lin Ming sekarang adalah ranah di atas Qi dan Jin, yang merupakan ranah bawaan legendaris, dan itu adalah tingkat kedua dari ranah bawaan. Sekarang kesenjangan antara dia dan Lin Ming tidak sedikit berbeda. Bahkan jika Wen Bintang mencoba yang terbaik, selama Lin Ming tidak melepaskannya, dia tidak akan pernah menarik kakinya kembali. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Lin Ming berpura-pura tidur. Dia pasti sengaja menipu dia. Tetapi Lin Ming masih menutup matanya dan tampak seperti mimpi, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat bahwa Lin Ming menjilat drum lagi, wajah Tang Wenbing tidak lagi merah, tetapi putih, dan menjadi hitam lagi. Akhirnya, dia berkata dengan seruan, "Lin Ming, aku mohon kamu untuk melepaskannya, oke? Ini salahku. Aku seharusnya tidak ingin menendangmu. Aku seharusnya tidak ingin menduduki sofamu." Mendengar kata-kata Frank Wen Bintang, Jia Yongguang di sebelahnya tidak punya rencana untuk membantu. "Ketua Tang, ada apa? Ada apa?" Pada saat ini, Wu Sunyi, yang bangun, turun dengan cepat. Begitu dia bertanya, dia juga melihat adegan Lin Ming memegang kaki Tang Wenbing di tangannya, dan pandangan aneh dan bingung tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, Tang Wenbing menjelaskan dengan tak berdaya dan memanjat, "Sebenarnya, itu masih salah saya. Jika saya tidak ingin menendangnya, jika saya tidak ingin menduduki sofanya, dia tidak akan berpura-pura tidur, dan 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 dia tidak mau tidur, dan dia tidak akan memperlakukan saya seperti ini dengan sengaja. Pria terkutuk ini, dia memegang kakiku, dan dia telah menjilatnya beberapa kali." Petik 1. Apa-apaan? Setelah mendengarkan kata-kata ini, mata indah Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi menatap, dan kemudian menatap Lin Ming, yang masih tertutup. Lalu dia pergi untuk segera membantu. Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Lin Ming, dan berusaha memecahkannya. Pada saat yang sama, dia berkata, "Lin Ming, pemimpin Tang ingin menendangmu. Dia salah dulu, tapi sekarang dia tahu itu salah. Kamu tidak bisa pergi." Petik 1. Sial, yang berani merampok drumku. Petik 1. Namun, Lin Ming sekali lagi mengatakan kalimat yang membuat Wen Bintang, Wu Yanyi dan Jia Yongguang tidak bisa tertawa atau menangis. Kemudian Lin Ming melepaskan satu tangan, tetapi dia tidak bermaksud melepaskan kaki Wenbing, karena tangannya yang lain masih memegang erat-erat. Dan tangan ini tiba-tiba meraih tangan Wu Sunyi, dan kemudian berkata lagi,
sebelum kaki ayam selesai, ada kaki bebek untuk dimakan lagi. Ini benar-benar bahagia, Gaga, haha, haha. Lalu ada tawa perak di mulutnya. Kata-kata dan tawa mengisi Wu Sunyi, Tang Wenbing dan dahi Jia Yongguang dengan keringat dingin. Untuk sesaat, mereka terdiam. Bajingan, kamu melepaskan. Petik 1. Pada saat berikutnya, Wu Sunyi melihat bahwa Lin Ming juga mengeluarkan lidahnya dan ingin menjilatnya ke telapak tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia juga memberi raungan di mulutnya. Setelah itu, Wu Sunyi menamparkan wajah Lin Ming. Melihat ini, Lin Mingxin tertawa. Dia juga tahu bahwa pada saat ini, dia akhirnya memiliki cukup menyenangkan dan menghukum Tang Wenbing. Kemudian dia melepaskan tangan Wu Yanyi dan akhirnya melepaskan Tang Wenbing. Kemudian, hindari tamparan Wu Sunyi, Lin Ming membuka matanya. Ketika dia melihat dua pasang mata yang marah menatapnya, Lin Ming tidak bisa membantu berteriak, "Ah, ada apa denganmu? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Bajingan, jangan bermain bodoh denganku." Petik 1. Pada saat ini, Tang Wenbing dengan marah memarahi, air mata hampir jatuh. Dia merasa bahwa kakinya sangat tidak nyaman. Setelah memarahi, dia hanya menabrak kamar mandi untuk mencuci mereka. Pada saat yang sama, Wenbing Tang juga tiba-tiba datang. Seberapa naif dan naif adalah idenya tentang menendang Lin Ming sebelum, bukan? Kekuatan Lin Ming saat ini cukup mengerikan. Ini adalah tingkat kedua dari lingkungan bawaan. Bahkan jika Lin Ming tidur nyenyak, Lin Ming harus bisa merasakan dunia luar dengan jelas. Bagaimana dia bisa benar-benar menendang dirinya sendiri? Pada saat ini, melihat bahwa Wu Yanyi tidak berbicara, Mei Mo hanya menatapnya. Lin Ming tampaknya tiba-tiba berkata, "Istri, apakah Anda merasa bahwa itu adalah malam yang panjang, tidak ada yang bisa tidur, dan Anda merasa kesepian, jadi Anda turun?" Anda. Saat mendengar ini, Wu Sunyi hampir menjadi potongan-potongan. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, dia mungkin tidak tahu bahwa orang ini akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Bab 263. Pada saat ini, ia tidak ingin tinggal lebih dari 1 detik, jadi dia melangkah ke lantai atas. Setelah mencuci di kamar mandi, Tang Wenbing masuk ke kamar tidur Wu Sunyi ini. Melihat bahwa Tang Wenbing selalu dikerjai oleh Lin Ming dan mengambil keuntungan dari dia, Wu Sunyi entah bagaimana merasa seperti dia adalah dalam perahu yang sama, jadi dia memungkinkan Tang Wenbing tidur dengan dia. Ketika Tang Wenbing turun keesokan harinya, wajahnya sudah pulih seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah semua, Tang Wenbing tahu bahwa dia yang harus disalahkan untuk ini. Ketika ia melihat Lin Ming di dapur pagi, ia membuat sarapannya. Itu tampak dan berbau sangat baik. Tang Wenbing memandang Lin Ming dengan mata baru, dan bahkan lupa segala sesuatu yang terjadi di pagi hari. Ketika ia mencicipi sarapan yang dibuat oleh Lin Ming, mata Tang Wenbing ini menyala dan menatap Lin Ming. Tampaknya ia tidak bisa percaya bahwa keterampilan memasak Lin Ming yang begitu baik. Melihat reaksi Tang Wenbing ini seperti ini, Wu Sunyi dan lain-lain, yang telah melihat keterampilan memasak Lin Ming untuk waktu yang lama, secara alami tidak terkejut. Dengan cara, "Minran, ada job fair di perusahaan saat ini, dan Anda bertanggung jawab untuk itu." Petik 1. Pada saat ini, Wu Sunyi tiba-tiba teringat sesuatu dan mengatakan sesuatu kepada Chen Minran. "Yah." Chen Minran alami mengangguk dan setuju. Bursa kerja. Lin Ming penasaran. Chen Minran mengatakan, sebelumnya, Wang Lifeng, wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia, mengundurkan diri. Perusahaan tidak memiliki calon yang cocok, oleh karena itu, posisi ini telah kosong. Selain itu, produk perawatan kulit baru telah diproduksi perusahaan sekarang kebutuhan sejumlah besar karyawan baru. Jadi Presiden Wu memutuskan untuk mengadakan job fair hari ini setelah mengadakan pertemuan dewan. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Hari ini, ia ingin pergi ke Wu Zonghua untuk mengetahui sesuatu tentang Lu Hongtao. Tentu,
Lin Ming berpikir itu perlu untuk menjaga perusahaan. Mungkin ada beberapa pembunuh dan orang lain yang akan mengambil kesempatan untuk terlibat dalam perusahaan. Kasus Li Zirui telah terdengar alarmnya. Setelah sarapan, demi hati-hati, Lin Ming merasakan denyut nadi Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Ini adalah bantuan lengkap. Kemudian, Lin Ming, Jia Yongguang dan Tang Wenbing pergi untuk menemukan Wu Zonghua. Du Sengjun kembali ke kantor polisi. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran alami dikembalikan ke perusahaan. Keluarga Wu Zonghua ini, bagaimana kabarmu, kakek? Ketika Lin Ming datang, ia langsung berkata apa-apa dan mulai merasakan denyut nadi Wu Zonghua ini. Sebelum, Wu Zonghua diberi pil racun oleh Lei Fengyun. Kemudian, meskipun ia mendapat obat penawar, Lin Ming masih sedikit khawatir. Dia akan memeriksa Wu Zonghua dari waktu ke waktu, dan hari ini tidak terkecuali. Wu Zonghua, dengan wajah yang baik, berkata sambil tersenyum, kakek dalam kesehatan yang baik. Kemudian ia menepuk Lin Ming di bahu, Xiao Ming, Anda harus bekerja lebih keras. Kakek sedang menunggu. Petik 1. Yah, kakek, apa yang Anda tunggu? Lin Ming tertegun. Saya menunggu untuk cucu saya, tentu saja. Berbicara tentang ini, Wu Zonghua tampaknya tiba-tiba bingung. Wajahnya tenggelam dan ia bertanya Lin Ming, Xiao Ming, Anda belum bicara dengan Sunyi belum? Petik 1. Hehe. Wajah Lin Ming memerah, dan kemudian ia malu. Dia cepat berubah topik dan berkata, kakek, saya ingin memperkenalkan Anda. Ini adalah Tang Wenbing, pemimpin Huaan kelompok pertama, dan ini adalah Jia Yongguang. Petik 1. Pertama, ia mengangguk ke Tang Wenbing. Ketika ia mendengar Jia Yongguang 3 kata, wajah Wu Zonghua tiba-tiba tenggelam dan matanya melebar. Kamu Yongguang. Jia Yongguang mengangguk, ini aku Yongguang. Petik 1. Oh, Yongguang, itu benar-benar Anda, kata Wu Zonghua dengan tampilan kegembiraan, dan kemudian mendesah, Tahun 10 lalu, setelah anak saya dan anak In Hukum mengalami kecelakaan, bahkan Anda menghilang. Aku didn't mengharapkan Anda untuk datang kembali sekarang. Petik 1. Kemudian, Wu Zonghua dan Jia Yongguang juga bertukar salam. Melihat mereka seperti ini, Lin Ming tahu bahwa Jia Yongguang telah percaya 90% dari apa yang dia katakan sebelumnya. Maka Lin Ming menyebutkan bisnis dan berkata, kakek, apakah Anda tahu Lu Hongtao? Mendengar nama itu, wajah Wu Zonghua tiba-tiba berubah, matanya juga menunjukkan kebencian yang kuat, dan berkata, Xiao Ming, Lu Hongtao ini adalah pembunuh yang menewaskan menantu anak saya. Petik 1. Ketika Wu Zonghua mengatakan itu, Lin Ming secara alami percaya apa yang dikatakan Jia Yongguang. Selanjutnya, apa yang dikatakan Wu Zonghua tentang orang tua Wu Yanyi persis sama dengan Jia Yongguang. Kemudian, 3 meninggalkan rumah Wu Zonghua. Di bus, Lin Ming bertanya, Jia Yongguang, di mana Lu Hongtao sekarang? Jia Yongguang berkata, karena aku pernah mengunjunginya sebelumnya, dia lebih berhati-hati. Aku takut butuh 2 hari untuk mengetahui di mana dia berada. Petik 1. Lin Ming mengangguk, oke, ceritakan segera setelah Anda menemukannya. Petik 1. Jia Yongguang juga mengangguk. Saat itu, telepon berdering. Segera, Chen Minran beberapa suara cemas datang, Lin Ming, ada beberapa kandidat yang sulit di bursa kerja, Anda kembali dengan cepat untuk memeriksa. Petik 1. Oh. Tiba-tiba, Lin Ming sedikit tertarik, dan ada cahaya dingin yang melewatinya. Lalu dia berkata, oke, aku akan segera kembali. Petik 1. Sementara itu, Tang Wenbing juga menerima panggilan darurat dari polisi. Karena pergi ke Pengyu Group Company dan kantor polisi adalah arah yang berlawanan, dan Tang Wenbing mengatakan bahwa bisnisnya sendiri adalah masalah hidup dan mati, jadi ia benar mengendarai mobil. Lin Ming tidak peduli, jadi dia keluar dari mobil. Dia melihat sekeliling,
dan segera melihat taksi akan melambai. Ah, tolong. Petik 1. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. Kemudian, mata Lin Ming menyala. Ini benar-benar wanita cantik, dan jarang baginya untuk menjadi sangat murni dan halus. Dia dalam kondisi yang baik sehingga dia setidaknya 1,7 meter dan indah. Saya khawatir dia akan menarik mata panas kemanapun dia pergi. Selain itu, Lin Ming juga melihat sesuatu yang aneh dari wanita cantik ini. Tanpa sadar, Lin Ming memiliki sedikit minat pada wanita cantik ini. Setelah merasakan mata Lin Ming, keindahan berlari menuju Lin Ming tanpa ragu-ragu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jalankan, kamu lari. Petik 1. Pada saat ini, 7 gangster yang mengalir juga dikelilingi, melihat mata keindahan, sehat. Lin Ming menarik kurva di sudut mulutnya dan berkata kepada wanita cantik, Sister Pepper, kamu terlihat sangat cantik. Lebih baik menjadi istriku. Petik 1. Apa-apaan? Zheng Yuting tiba-tiba menatap mata besar yang indah, kamu Neropati. Petik 1. Lin Ming adalah wajah yang serius, kakak, aku yakin aku tidak gila, aku sangat baik, ketika kamu melakukan istriku, kamu akan jelas, sekarang aku bisa membantu kamu mengajar gangster ini, katamu cara mengajar mereka. Petik 1. Bab 264. Apa? Saat mendengarkan kata-kata Lin Ming, 7 gangster kecil itu tidak bisa membantu melilit Lin Ming pada saat yang sama. Ketika mereka melihat Lin Ming, mereka tertegun pada awalnya, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan pandangan yang kuat untuk jijik. Memang, di mata mereka, Lin Ming, di awal 20-an, adalah paling banyak mahasiswa. Orang seperti itu, mereka biasanya lebih menggertak. Kemudian, diikuti oleh, satu persatu juga merupakan ekspor kutukan. Akulap, kepala bocah ini pasti diperas oleh pintu. Dia satu-satunya yang ingin mengajari kita 7 pelajaran. Itu hanya melamun. Petik 1. Itu benar. Otak pasti banjir. Petik 1. Lalu apa yang kamu tunggu-tunggu? Kalian berdua, cepat dan berikan warna sabi ini untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia ikut campur dalam bisnis kita. Petik 1. Salah satunya terlihat seperti gangster kecil terkemuka. Dia melihat Lin Ming dengan wajah penuh olok-olok. Kemudian dia melambaikan tangannya, memberikan perintah dan berkata, Kakak, salah satu gangster kecil, segera berdiri, tampak penuh kepercayaan diri, berkata, kami biasanya berurusan dengan bocah berbulu seperti ini, lebih banyak, mengapa perlu, hanya satu dari saya sudah cukup. Untuk menurunkannya. Petik 1. Melihat 7 gangster kecil dengan penampilan yang tak terkendalikan Lao Su di dunia, Lin Ming tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Lalu dia berkata, kataku, kau 7 gangster kecil dengan tulisan jahat, jangan tambahkan drama untuk dirimu lagi. Mari kita semua pergi bersama. Biarkan saya menendang Anda 7 sabi, dan kemudian memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika Anda berani menghina sabi istri saya. Petik 1. Aku membersihkannya. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming lebih arogan dan sombong daripada mereka, gangster kecil yang keluar dulu tiba-tiba menjadi lebih marah. Dia tidak ragu lagi. Setelah memarahi, tinju besar datang langsung ke wajah Lin Ming. Pada saat ini, dia melihat bahwa sudut mulut Lin Ming sedikit miring, dan kemudian dia tidak harus bersembunyi. Dia baru saja menendang dengan satu kaki, dan kemudian dia mendengar pop, dan suara pecahnya sepertinya berdering. Kaki ini hanya menabrak tubuh gangster kecil itu. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Wajah gangster itu berubah merah secara instan, tubuhnya melengkung, dan tangannya menutupi tubuhnya, menunjukkan ekspresi penderitaan. Selain itu, gangster kecil itu juga tertegun, dan kemudian dia masuk kemarahan. Dia memarahi dan berkata, aku menyeka, kau yang jahat, berani memukuli saudaraku, aku telah meninggalkanmu. Petik 1. Dia akan bergegas. Gangster kecil terkemuka tampaknya melihat kekuatan Lin Ming.
Dia menghentikan gangster sekaligus, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, "Jangan khawatir, aku pikir bocah ini benar-benar memiliki dua keterampilan. Kamu jelas bukan lawannya, kalian berdua juga." Petik 1. Iya bos. Petik 1. Setelah dua penjahat itu menjawab, mereka juga memelototi Lin Ming dan memarahinya. "Aku akan menyeka dan menyikat. Kamu berani mengalahkan saudaraku. Jika aku tidak mematahkan tangan dan kaki, aku akan mengikuti nama keluargamu." Petik 1. Matt, kamu memukuli saudaraku. Sekarang bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kamu tidak bisa diselamatkan. Petik 1. Dua gangster kecil memarahi, menunjukkan pandangan mengambil Lin Ming sebagai orang mati. Kemudian mereka akan bergegas menuju Lin Ming. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba memanggil. Semua gangster kecil tertegun, dan kemudian mereka semua menunjukkan tampilan olok-olok. Gangster kecil terkemuka mengatakan, "Aku takut sekarang ingin memohon belas kasihan." Oh, itu disayangkan bahwa sudah terlambat. Petik 1. Akhir Anda lumpuh. Saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya. Lalu ia berkata, "Oh, tali sepatu saya lepas." Lalu ia berjongkok dan mengikat tali sepatunya. "Apa? Aku akan mengusapnya." Semua gangster tercengang, dan kemudian mereka begitu marah bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Di mata mereka, Lin Ming, yang telah mati sama sekali, berani menggoda mereka seperti ini, yang tak termaafkan. Mati. Petik 1. Jadi, selain gangster sedikit terkemuka, semua gangster sedikit yang tersisa bergegas ke Lin Ming. Bersenandung. Petik 1. Sebagai ham dingin jatuh, tubuh Lin Ming melintas sejenak. Kemudian, ia mendengar teriakan terus-menerus, "Ah ah," dan tubuh gangster ini langsung terbang terbalik, dan jatuh di depan gangster satu terkemuka demi satu. "Apa ini?" The gangster kecil yang mengarah tertegun. Dia melihat tiga gangster di tanah. Ketika dia melihat Lin Ming lagi, wajahnya penuh ketakutan. "Skum, jika Anda ingin untuk menghina saya, menonton saya memukul Scout." Zheng Yuting tampaknya terkejut dengan keterampilan Lin Ming. Kemudian ia berbalik matanya sedikit, dan mengambil keuntungan dari kelumpuhan gangster kecil untuk memarahinya. Kemudian Scout tendangan tubuh gangster kecil itu. "Aku mengusapnya." Meskipun kekuatan tendangan ini tidak sebagus Lin Ming, masih membuat gangster kecil yang mengarah menangis kesakitan. Lalu ia meledak marah dan dimarahi, "Aku menyeka. Anda bau menonton, berani menendang saya. Jika saya tidak menangkap Anda, saya akan mengubah Anda sekitar." Petik 1. Taiking wajah Finis mengatakan, gangster kecil ini, terjang maju, langsung tangan, sudah menarik lengan Zheng Yuting ini. "Ah, bajingan, biarkan aku pergi, Anda sampah masyarakat, biarkan aku pergi." Petik 1. Meskipun Zheng Yuting menjerit dan berjuang mati-matian, dia tidak membebaskan. Sebaliknya, para gangster yang tampaknya memiliki kekuatan besar menyambar tangan di belakangnya. "Hei, kenapa kau tidak membantu saya?" Pada saat ini, dia hanya bisa melihat Lin Ming yang tampaknya akan menonton. Lin Ming berkedip dan bertanya, "Saya tahu Anda. Itu benar. Keindahan cantik dan murni ini hanya memarahi, Anda sedang gila," yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Kau Zheng Yuting tidak bisa membantu," mengatakan. Dan gangster kecil terkemuka telah melihat kekuatan Lin Ming. Ketika ia melihat ini, ia berbalik matanya dan berkata kepada Lin Ming, "Kakak, sekarang kita memiliki mata yang tidak tahu taisan. Kami telah menyinggung Anda dan bertabrakan dengan Anda. Saya harap Anda tidak pergi ke jantung." Petik 1. Lin Ming tersenyum dan tidak berbicara sejenak. Zheng Yuting, mendengar ini, menunjukkan ekspresi panik. Lalu ia mengertakkan giginya dan berkata kepada Lin Ming, "Suami, aku tahu aku salah. Saya tidak boleh bercanda dengan Anda. Saya tidak harus menelepon Anda gila. Tolong bantu saya dengan cepat." Petik 1.
Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan kemudian berkata, "Baik, saya cukup nyaman dengan teriakan suami saya. Oke, saya telah memutuskan untuk menyelamatkan Anda." Petik 1. Lalu ia memandang gangster kecil terkemuka. Wajah Lin Ming tenggelam dan berkata, "Melepaskan istri saya." Petik 1. Bab 265. Gangster kecil ini berani untuk mengatakan, tidak berpikir saya tidak bisa melihat itu, Anda tidak tahu keindahan ini sama sekali, sehingga Anda akan lebih baik pikiran bisnis Anda sendiri. Kau tidak baik. Anda punya istri saya. Bisakah saya mengabaikannya? Lin Ming memutar matanya lagi. Aku membersihkannya. Petik 1. Tentu, gangster kecil yang mengarah bahkan lebih marah, dan kemudian memarahi, "Aku menyeka. Saya melihat Anda memiliki beberapa keterampilan yang memberi Anda wajah tipis. Jangan berpikir aku benar-benar takut Anda hari ini. Jika Anda berani untuk menyelamatkan orang-orang dari saya, semua saudara-saudara saya dari Serigala Merah tidak akan luang Anda." Petik 1. Deret Serigala Gang. Untuk sesaat, Lin Ming merasa familiar kecil dengan nama. Tampaknya bahwa ia mendengar seseorang. Namun, untuk sesaat, dia tidak peduli sama sekali. Lalu ia berkata dengan jijik, "Haha, apa sih adalah Red Serigala Gang? Siapa yang berani menghina istri saya? Saya akan membuat dia hidup seperti kematian." Petik 1. Gangster kecil yang mengarah jelas terkejut sejenak. Lalu ia menggigit giginya lagi dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar ingin berdiri untuk keindahan Anda tidak tahu dan melawan Red Serigala Gang? Nah, bagaimana mungkin kita tidak mengenal satu sama lain?" Pada saat ini, Zheng Yuting tiba-tiba dipotong dalam kata, dan kemudian, seperti yang diharapkan, ia mencium Lin Ming di pipi. Setelah 3 atau 4 detik, dia melepaskan, dan kemudian berkata, "Dia suami saya istrinya." Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi telah 10.000 kuda rumput lumpur berjalan dengan. Dia mengatakan secara rahasia, "Saya telah dipaksa untuk menciummu." Petik 1. Melihat Lin Ming dan Zheng Yuting, gangster kecil yang mengarah masih curiga, tapi akhirnya dia melambaikan tangan dan berkata, "Mari kita pergi." Lalu ia pergi dengan saudara-saudara kecil yang tampaknya terluka parah. Memang, jika ia masih ingin bertarung dengan Lin Ming saat ini, dia tahu dengan sangat jelas bahwa mereka tidak lawan Lin Ming sama sekali, mereka hanya akan dipukuli oleh Lin Ming sangat buruk. Setelah mereka benar-benar menghilang di depan mata, Zheng Yuting merasa lega. Namun, ketika ia melihat Lin Ming, dia menunjukkan kemarahannya dan berkata, "Brengsek, itu semua salahmu." Petik 1. Nah, apa yang saya lakukan untuk Anda? Lin Ming tertegun. "Yah, kau begitu baik untuk bertanya kepada saya. Saya sudah menjadi istri pria asing tanpa alasan. Reputasi saya telah hancur oleh Anda." Petik 1. Zheng Yuting bersenandung. "Sehat." Lin Ming secara alami juga sangat tertekan, mengatakan, "Halo, kecantikan, Anda berbicara sedikit alasan. Adalah Anda kuat bau saya pertama, saya sangat marah sekarang, saya juga ingin bau yang kuat Anda." Petik 1. "Ah!" Zheng Yuting berteriak ketika dia mendengar Lin Ming mengatakan ini. Kemudian dia terlihat lebih dari 3 meter dari Lin Ming. Kemudian dia tegur Lin Ming dengan tampilan malu dan marah, "Kau bajingan, Anda pergi ke mati iblis ingin Anda mencium baunya." Petik 1. Awalnya, Lin Ming berpikir bahwa keindahan akan terus memarahi dirinya sendiri, tapi tiba-tiba, keindahan tiba-tiba lari, lebih cepat dari kelinci. Kemudian, terdengar suara dari jauh, "Anda bajingan, Anda begitu kuat, jika saya tidak lari, saya pasti tidak akan lepas cakar Anda, hihi." Petik 1. Jauh, ada suara lonceng angin nakal dan bangga, yang datang. Lin Ming terdiam sejenak, tetapi jika ia ingin mengejar ketinggalan, itu akan menjadi hitungan beberapa detik. Namun, karena ada sesuatu yang mendesak untuk kembali ke perusahaan, Lin Ming tidak ingin memperhatikan keindahan.
Dia disebut taksi dan pergi ke perusahaan grup Pengyu. Bahkan, Lin Ming juga tahu bahwa ia akan melihat keindahan lagi segera, karena ia memiliki sesuatu kiri di saku keindahan ini. Kemudian, Lin Ming dengan cepat kembali ke Pengyu Group Company, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang pemuda dan wanita berteriak di gerbang, seolah-olah mereka mengatakan bahwa penjaga keamanan tidak akan membiarkan mereka masuk dan mereka akan membunuh penjaga keamanan. Apa masalahnya? Jadi Lin Ming berjalan dan meminta dua penjaga keamanan di pintu masuk gedung. Salah satu penjaga keamanan melirik para pemuda dan kemudian berbisik kepada Lin Ming, masalahnya, kedua orang ini mengatakan mereka ada di sini untuk melamar pekerjaan itu. Namun, Anda dapat melihat bahwa mereka semua berpakaian untuk liburan, dan mereka tidak memiliki resume di tangan mereka. Terlebih lagi, kedua orang ini masih berteriak agar Presiden Wu turun untuk melihat mereka secara langsung. Petik 1. Oh. Mendengar ini, wajah Lin Ming itu dingin, dan kemudian dia memandang para pria dan wanita muda dengan penuh minat. Namun, Lin Ming juga dapat melihat bahwa kedua pria dan wanita muda ini tidak memiliki nafas kuat di tubuh mereka. Jelas mereka bukan praktisi seni bela diri, dan tentu saja mereka bukan pembunuh. Namun, Lin Ming juga dapat menebak bahwa kedua pria ini seharusnya menjadi wanita muda dan keren keluarga kaya. Itu sebabnya mereka begitu arogan dan sombong. Lin Ming tidak pernah menyukai orang-orang seperti ini. Lalu dia berkata secara langsung, "Kataku, kalian berdua, turun dari sini sekarang. Jenderal Wu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat apakah kamu ingin melihatnya, apalagi dia turun dan sampai jumpa." Petik 1. Wanita muda itu pertama kali dikejutkan oleh komentar Lin Ming. Tetapi pada pemikiran kedua, dia mengerti bahwa Lin Ming harus datang untuk melamar pekerjaan itu. Dia takut bersaing dengan pacarnya, jadi Lin Ming berkata begitu. Dan pemuda itu bahkan lebih marah, menatap Lin Ming, dengan penampilan bahwa dia akan memukul Lin Ming dengan keras. Memang, pemuda ini juga merupakan binaragawan biasa. Dia juga mempraktikkan seni bela diri seperti sanda dan taekwondo. Dia memiliki banyak kekuatan dan keterampilan. 5 atau 6 gangster kecil bukan lawan-lawannya. Jadi menurut pendapatnya, untuk Lin Ming, dia secara alami merasa bahwa dia tidak bisa menjadi lawannya. Saya pikir Lin Ming harus dipukuli. Aku menghapus, kamu miskin daripada, kamu berani memarahi pacarku, kamu dengan cepat ke pacarku berlutut kau tahu permintaan maaf, kalau tidak, pacarku akan mengalahkanmu di lantai mencari gigi. Petik 1. Setelah melihat Lin Ming lagi, dia melihat bahwa Lin Ming bukan merek besar sama sekali. Wanita muda itu menatap Lin Ming dengan dingin dan berkata dengan jijik besar dan kesombongan. Wajah pemuda itu penuh dengan olok-olok dan menatap Lin Ming. Lin Ming, dengan senyum samar di mulutnya, memandangi wanita muda itu dan berkata perlahan, "Bukan tidak mungkin bagi saya untuk meminta maaf. Anda harus berlutut dan kowtow kepada saya terlebih dahulu." Petik 1. Apa, kamu? Mata wanita muda itu tiba-tiba melebar. "Kamu orang miskin, apakah kamu ingin aku berlutut dan kowtow untukmu dan minta maaf? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang aku berlutut dan kowtow untuk meminta maaf, kalau tidak akan terlambat." Lin Ming juga berkata dengan dingin. "Kamu bangsat." Wanita muda itu mulai berteriak, desibel cukup besar untuk menakuti orang-orang yang lewat. "Apakah mimpi musim semi dan musim gugur Anda?" Petik 1. Sekarang, bahkan jika kamu berlutut dan kowtow kepadaku, itu tidak ada gunanya. Lin Ming juga merupakan kalimat ringan. Wajah wanita muda itu, pada saat ini, merah karena kemarahan yang ekstrim. "Saudara Feng, pukul dia, bunuh dia sampai mati." Melihat wanita muda yang ekspresinya agak gila, Lin Ming hanya tersenyum tipis. Kemudian ketika pemuda itu mendengus dan tinjunya akan menabrak wajah, dia memukul pria itu kembali dan menembak lebih cepat. Bab 266.
Tamparan pada kipas-kipas simpul di wajah pria muda itu. Pemuda itu tertegun. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia ditampar di wajah oleh Lin Ming. Tidak sampai Lin Ming membuat langkah kedua sehingga dia melihat aksi Lin Ming dengan jelas. Benar-benar Lin Ming yang mengalahkannya. Dia benar-benar menamparkan wajah oleh Lin Ming. Aku menyekanya. Kemarahannya meledak di tubuhnya dan dengan cepat melonjak di wajahnya, sehingga wajahnya menjadi merah di lehernya, dan matanya memerah. Dia menatap Lin Ming seperti dia ingin memakannya hidup-hidup. Kemudian dia mengangkat kakinya, dan seluruh kekuatannya sepertinya digunakan di dalamnya. Dia menendang Lin Ming di dada. Lin Ming hanya menyimpang, lalu dengan mudah menghindari, dan kemudian mengangkat kakinya, diikuti oleh tendangan. Bang, kaki ini dengan kuat menendang dada pria muda itu, membuatnya terbang keluar, bang. Dia jatuh ke tanah. Melihat ini, wanita muda itu hampir takut sampai mati. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia melihat Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya Lin Ming ditampar di wajah oleh seorang pemuda. Seharusnya juga bahwa Lin Ming ditendang oleh seorang pria muda. Ini adalah ritme normal. Dia benar-benar tidak bisa menerima fakta ini. Tiba-tiba dia berteriak, "Kamu miskin daripada, kau pria kecil terhenti, kamu menyelinap serangan, kamu adalah manusia." Petik 1. Itu benar. Terlepas dari serangan menyelinap, wanita muda itu tidak bisa memikirkan alasan kedua. Saudara Feng adalah anggota keluarga Qian dari 4 keluarga besar di kota Haizu. Jika Anda mengalahkannya, Anda akan dibalas dan Anda akan mati. Kemudian, wanita muda itu memelototi Lin Ming dengan ganas, dan segera berlari ke pemuda yang masih di tanah. Lin Ming berjalan perlahan. Kemudian dia menatap pria muda itu dan berkata, "Sabi, jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan mengenali ibumu ketika aku mengalahkanmu." Petik 1. Pada saat ini, kemarahan pemuda itu akan meledak, dan dia segera memiliki ide untuk bertarung dengan Lin Ming. Namun, kaki Lin Minggang terlalu berat. Dia merasa bahwa tulang rusuk dadanya telah rusak beberapa kali. Setelah itu, Lin Ming mengabaikan pemuda yang begitu marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke gedung Pengyu. Itu hanya selingan kecil. Secara alami, Lin Ming tidak akan memperhatikannya. Pada saat ini, di kantor presiden, sebanyak 17 kandidat, dalam wawancara ini, pada saat ini, masing-masing mata mereka, ketika melihat Wu Yanyi, tidak dapat membantu menunjukkan tampilan yang sangat menakjubkan, dan masing-masing dari mereka tidak dapat membantu tetapi diam-diam mengagumi hati mereka. Benar saja, dia adalah presiden wanita pertama dari Haizu City. Benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya. Jika Anda menjadi manajer perusahaan ini, Anda tidak akan menyesal dalam hidup Anda. Di mata semua orang, ada juga keinginan yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka juga berharap bahwa ia akan menjadi wakil manajer Departemen Sumber Daya dalam hal apapun. Namun, kenyataannya kejam. Perusahaan hanya membutuhkan wakil manajer. Mereka secara alami tidak tahu siapa Wu Sunyi akan mendukung dan siapa yang akan menjadi wakil manajer Departemen Sumber Daya perusahaan. Pada saat ini, setelah membaca resume di tangan, mata Wu Sunyi menyapu kerumunan. Pada saat ini, seorang pria tampan di kerumunan tiba-tiba keluar. Dia pertama kali melihat Wu Sunyi, dan kemudian melihat mencemooh di matanya. Dia perlahan-lahan menyapu kerumunan dan berkata, "Anda bisa kembali." Petik 1. Apa? Semua orang tertegun dan berkata-kata, melihat pria tampan yang tiba-tiba keluar. Mereka semua datang untuk menerapkan dengan harapan besar dan keinginan yang kuat. Dalam sebuah kalimat sederhana, itu benar-benar tidak mungkin bagi mereka untuk kembali. Kemudian, semua orang memelototi pria tampan. Pria tampan tertawa dan kemudian berkata, "Melihat Anda tampaknya tidak tahu siapa saya." Setelah jeda, ia berkata,
nama saya adalah Hong Zengxing. Petik 1. Setelah mendengar nama itu, dua orang tiba-tiba membuka mata mereka dan bergumam, Hong Zengxing. Kemudian mereka tampak lebih dan lebih terkejut. Akhirnya, mereka berseru, Hong Zengxing, apakah Anda Hong Zengxing hari pertama di Harvard, Hong Zengxing? Hong Zengxing tidak bisa membantu tetapi melihat mereka. Lalu ia berkata sambil tersenyum, ya, aku Hong Zengxing, jenius pertama di Harvard. Mengapa? Apakah Anda masih ingin bersaing dengan saya sekarang? Tanda tanya. Petik 1. Dua orang langsung tanpa mengucapkan sepatah kata, berlari keluar seperti sisa dari calon saling memandang. Mereka belum pernah mendengar nama Hong Zengxing. Namun, nama Harvard itu sendiri memiliki daya yang cukup. Tentu, kekuatan hari pertama Harvard sangat menakjubkan. Orang macam apa bisa disebut jenius pertama di tempat di mana bakat berkumpul? Aku takut ada orang-orang yang jauh dekat dengan Tuhan. Kedua orang yang meninggalkan sekarang juga lulusan dari Harvard University, sehingga seharusnya tidak ada dusta dalam apa kata dua orang. Berpikir tentang ini, sisa kandidat, satu persatu, melihat Hong Zengxing dengan ekspresi kaget. Mengapa Anda tidak ingin meninggalkan? Apakah Anda benar-benar ingin tinggal dan bersaing dengan saya? Pada saat ini, mata Hong Zengxing perlahan menyapu orang-orang ini, yang menunjukkan tampilan yang kuat penghinaan. Menghadapi mata Hong Zengxing, sisa calon menundukkan kepala satu persatu. Meskipun mereka sangat tidak mau dan ingin menjadi anggota kelompok Peng Yu, sekarang, menghadapi bakat seperti Hong Zengxing, mereka tidak memiliki daya saing sama sekali. Pada saat ini, semua orang tampak tak berdaya dan tidak mau, dan kemudian mereka semua meninggalkan. Setelah melihat semua cuti orang, Hong Zengxing yang tersisa dengan hanya satu calon di kantor. Dia memandang Wu Yanyi dengan senyum di wajahnya. Kemudian hanya karena ia hendak berbicara, angka langkah dalam. Orang yang datang secara alami Lin Ming. Tapi ketika dia melihat Lin Ming, Hong Zengxing memberikan ham dingin dan berkata, wawancara berakhir. Anda tidak perlu hadir. Petik 1. Apa? Wawancara. Lin Ming tertegun sadar. Melihat bahwa Lin Ming tertegun dan jelas tidak ingin meninggalkan, Hong Zengxing melihat Lin Ming sejenak, dan kemudian berkata dingin, Anda hanya lulus dari universitas. Kenapa? Kau hanya anjing mahasiswa pasca sarjana, dan Anda ingin bersaing dengan saya untuk wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia dari perusahaan. Bab 267. Melihat Hong Zengxing memperlakukan Lin Ming sebagai pewawancara untuk pertama kalinya, Wu Sunyi dan Chen Minran di kantor tidak dapat membantu tetapi menunjukkan melihat permainan. Itu benar. Bahkan, ketika Hong Zengxing melangkah maju untuk mengusir pewawancara lain, itu bukan hanya Chen Minran, tetapi Wu Sunyi yang secara alami menghukum Hong Zengxing sampai mati. Untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa Hong Zengxing tidak cocok untuk posisi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia, atau untuk posisi apapun di perusahaan. Bahkan jika Hong Zengxing ingin menjadi pembersih di perusahaan, dia tidak akan melakukannya. Melihat Chen Minran dan Wu Yanyi tidak berbicara sejenak dan tampaknya harus berurusan dengan masalah ini sendiri, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dari kata-kata Hong Zengxing, ia juga mengerti bahwa Hong Zengxing jelas menganggapnya sebagai pewawancara dan ingin bersaing untuk posisi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum dan berkata kepada Hong Zengxing, aku bukan mahasiswa. Aku belum pernah ke universitas. Petik 1. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Hong Zengxing jelas tertegun. Jelas, dia tidak berharap masih ada orang yang belum belajar di universitas hari ini. Setelah itu, matanya memandang Lin Ming penuh dengan penghinaan. Kemudian dia memberi Lin Ming minuman dingin dan berkata, karena kamu bahkan belum belajar di universitas, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di sini. Sekarang kamu tidak keluar dengan cepat, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Ming sedikit tersenyum, dan kemudian sepertinya dia tidak ingin pergi sama sekali.
Sebaliknya, setelah duduk di sofa, ia mulai menuangkan teh dan air sendiri. Kemudian dia mengambil cangkir dan menyesap. Rasanya sangat enak. Hei, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melihat ini, wajah Hong Zengxing menjadi lebih jelek. Dia berteriak pada Lin Ming dan melihat posturnya seolah-olah dia tidak hanya menjadi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan, tetapi juga guru di sini. Lin Ming berkata dengan samar, "Kamu buta. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku minum teh?" "Kamu," ini adalah Hong Zengxing marah, dan sekarang dia juga pembuka mata. Dia belum pernah melihat pewawancara yang begitu sombong. Ke kantor presiden. Presiden sebagai transparan, dan kemudian duduk, tuangkan teh mereka sendiri dan air. "Apakah kamu?" Pada saat ini, Lin Ming juga melihat Hong Zengxing dengan jijik yang sama dan berkata, "Dengan kualitas Anda, dapatkah Anda menjadi wakil manajer perusahaan? Saya akan bahagia." Petik 1. Pada saat ini, Hong Zengxing juga merasa bahwa dia bisa melihat bahwa bocah lelaki yang tidak belajar di universitas adalah babi mati yang tidak takut akan mendidih air. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengajukan posisi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan grup Pengyu, dan kemudian dia hanya memainkan roughneck. Memikirkan ini, suasana hati Hong Zengxing turun. Dia merasa terlalu mahal untuk berdebat dengan orang-orang seperti Lin Ming. Kemudian kata Hong Zengxing dengan dingin ke Lin Ming dengan sikap tegas, "Karena Anda berani membuat masalah di sini, jangan salahkan saya karena menyebut penjaga keamanan dan membuat Anda keluar, bersenandung." Petik 1. Kemudian, dengan penampilan memberi perintah, kata Hong Zengxing kepada Chen Minran, yang juga tampak seperti menonton permainan, "Sekretaris Chen, sebut Departemen Keamanan, dan segera hubungi penjaga keamanan untuk mengusir bocah lelaki yang berani istirahat ke kantor presiden dan membuat masalah." Petik 1. Chen Minran terlihat sangat terdiam. Kemudian dia melihat Lin Ming, yang secara alami memahami makna Chen Minran dan jelas bertanya apakah dia bisa melakukan panggilan ini. Kemudian dia melihat Lin Ming mengangkat bahu dan berkata kepada Hong Zengxing, "Panggil aku. Aku hanya ingin memanggil Departemen Keamanan untuk mengusirmu dari cara sombong dan sombong ini." Petik 1. Kata Hong Zengxing saat dia melihat Lin Ming memarahinya. Tetapi pada akhirnya, dia tampaknya terlalu malas berdebat dengan Lin Ming, dan dia tidak bisa menahan tertawa. Kemudian dia berkata kepada Lin Ming, "Saya pikir Anda memiliki sesuatu yang salah dengan otak Anda. Saya jenius pertama Harvard. Saya datang ke sini untuk melamar asisten manajer kecil Departemen Sumber Daya Manusia. Saya terlalu berbakat untuk tinggal. Bagaimana Anda bisa mengusir saya?" "Ya." Petik 1. Kemudian Hong Zengxing menatap Wu Sunyi dengan senyum dan bertanya, "Tuan Wu, menurutmu begitu?" Wu Sunyi hanya tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Dan Hong Zengxing tidak peduli. Segera, 3 penjaga keamanan muncul. Segera setelah ketiga pria itu muncul, Hong Zengxing segera menunjuk pada Lin Ming dan minum dingin seperti pesanan, berkata, "Bawa dia keluar untukku." Petik 1. Sehat. Tiba-tiba, ketiga penjaga keamanan tertegun. "Untuk sesaat, Anda melihat saya dan saya melihat Anda." Kemudian mereka melihat Lin Ming, Wu Yanyi dan Chen Minran di kantor, semuanya dalam kabut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan kelompok Pengyu yang tidak tahu nama Lin Ming. Di perusahaan, Lin Ming terkenal. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa status Lin Ming telah melampaui Wu Sunyi. "Kenapa kamu masih bingung? Kenapa kamu tidak pergi dan mengusir bocah ini untukku?" Pada saat ini, Hong Zengxing juga samar-samar menyadari sesuatu yang buruk, tetapi saat berikutnya, ia segera membantah spekulasi di dalam hatinya, dan sekali lagi, dia memberikan minuman dingin ketiga penjaga keamanan. Pada saat ini, salah satu penjaga keamanan membuka mulutnya ke Wu Yanyi dan bertanya, "Jenderal Wu, ini." Pada saat ini,
Lin Ming membuka mulutnya dan berkata kepada 3 penjaga keamanan, ada sabi yang menantang di kantor presiden. Tolong bantu aku menyeretnya sekarang. Petik 1. Haha, ini sangat lucu. Petik 1. Hong Zhengxing tidak bisa menahan tertawa. Kemudian dia melihat Lin Ming menghina dan berkata, kamu bukan apa-apa. Kau seorang kandidat yang bahkan belum belajar di universitas. Bagaimana bisa penjaga keamanan? Tetapi ketika dia mengatakan itu, suara Hong Zhengxing berhenti tiba-tiba. Ya, dia jelas melihat bahwa ketiga penjaga keamanan itu benar-benar datang ke arahnya. Di bawah beberapa langkah besar, ketiga penjaga keamanan telah mengelilinginya. Saat berikutnya, 2 penjaga keamanan yang kiri dan kanan ada, tiba-tiba meraih lengannya. Menurutnya, Lin Ming hanyalah seorang kandidat yang belum pernah ke universitas. 3 penjaga keamanan ini benar-benar mendengarkan Lin Ming dan ingin menyeretnya keluar. Bagaimana dia tidak bisa marah? Dalam kapasitasnya, belum lagi berada di Cina, bahkan di arena internasional, ia akan dengan santai memasuki perusahaan manapun untuk melihatnya, yang akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Hentikan, kata Hong Zhengxing, dengan wajah biru besi. Kemudian dia menunjuk ke Lin Ming dan berkata, kamu harus pergi dan menyeretnya keluar. Petik 1. Salah satu penjaga keamanan memandang sabi, menatap Hong Zhengxing dan berkata dengan dingin, kataku, buta mata anjingmu. Ini adalah pengawal General Manager Wu, asisten manajer umum Bai, dan orang terkenal dari keseluruhan penyu perusahaan grup, Lin Ming. Petik 1 petik 2, bab 268. Apa? Mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan, Hong Zhengxing tiba-tiba tertegun. Kemudian matanya melihat Lin Ming penuh percaya. Itu benar, dia tidak bisa mengerti. Dilihat dari usianya, Lin Ming adalah di awal 20-an. Bahkan di sekolah, dia adalah yang terbaik seorang mahasiswa. Bagaimana dia bisa menjadi asisten dan pengawal dari sebuah perusahaan grup? Apakah ini benar? Akhirnya, Hong Zhengxing hanya bisa mendapatkan jawaban dari Wu Sunyi. Itu benar. Petik 1. Ketika Wu Sunyi mengangguk, wajah Hong Zhengxing menjadi lebih jelek dan suram. Ya, ia merasa bahwa ia telah dibuang oleh Lin Ming. Dia tidak bisa membantu berteriak pada Lin Ming, aku menyeka, kau bilang kau tidak pergi ke perguruan tinggi, Anda berani untuk menipu saya. Tentu, dalam pandangan Hong Zhengxing ini, jika Lin Ming tidak belajar di universitas, bagaimana bisa dia masuk kelompok penyu, apalagi menjadi asisten dan pengawal presiden. Lin Ming adalah cahaya, saya tidak perlu menipu Anda, saya benar-benar tidak membaca universitas. Petik 1. Untuk sesaat, wajah Hong Zhengxing ini hampir suram. Dia tidak berencana untuk berbicara dengan Lin Ming lagi. Selama ia memasuki penyu perusahaan grup, ia memiliki banyak kesempatan untuk menghukum Lin Ming. Lalu ia menatap Wu Sunyi dan berkata, Wu, karena itu yang terjadi, tidak ada yang akan bersaing dengan saya untuk posisi wakil manajer. Dapatkah saya pergi bekerja segera? Untuk sesaat, Wu Sunyi dan Chen Minran berkata-kata. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu percaya diri dan sombong. Setelah berpikir tentang hal itu, Wu mengatakan dengan sopan, Hong, pada kenyataannya, saya lulus dari Harvard University. Aku pernah mendengar tentang reputasi Anda. Aku benar-benar mengaguminya. Bahkan jika Anda datang untuk menjadi presiden saya, itu lebih dari cukup, tetapi mendengar ini, Hong Zhengxing tidak mengerti apa yang dimaksudkan Wu Yanyi. Wajahnya tenggelam dan ia menyela. Merwu, jadi saya gagal wawancara. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan berkata, Anda masih memiliki sedikit pengetahuan. Petik 1. Tampaknya ia juga segan untuk memperhatikan Lin Ming. Kemudian Hong Zhengxing hanya menatap Wu Sunyi dan berkata, Wu, saya akan meminta Anda untuk terakhir kalinya.
Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk tidak mengajukan saya sebagai wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia dari perusahaan? Wajah Wu sunyi adalah ekspresi dan berkata, Tuan Hong, dengan latar belakang pendidikan Anda. Yah, aku melihat. Dengan wajah murung, Hong Zhengxing terganggu lagi. Kemudian, kabut muncul di wajahnya dan dia berkata, Wu, saya dapat memberitahu Anda jujur bahwa saya akan datang ke sini untuk melamar posisi saat ini, bahkan, saya hanya ingin mencari tahu jika saya bisa menjadi deputi manajer Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Itu adalah hal yang baik. Saya akan terus melakukannya. Tapi kalau aku tidak bisa, Anda akan menyerah posisi Anda. Petik 1. Sehat. Melihat bahwa Hong Zhengxing tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan dalam kata-katanya, Wu Sunyi tidak bisa membantu mengernyit sedikit, tetapi juga bingung. Dia mengatakan dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa menjadi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia dari perusahaan, ia harus menjadi presiden perusahaan. Kemudian, Wu Sunyi mendengus dingin dalam hatinya. Lalu ia menatap Hong Zhengxing seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan berkata langsung, membawanya keluar. Petik 1. Melihat bahwa 3 penjaga keamanan benar-benar akan menyeret diri pada saat ini, Hong Zhengxing berkata dingin, berhenti, apakah Anda tahu siapa saya? Jika Anda berani melakukan ini padaku, sekarang saya mungkin juga memberitahu Anda jujur bahwa nama ayah saya adalah Hong Xianmin. Hong Xianmin. Melihat Hong Zhengxing tiba-tiba sangat sombong dan kuat, katanya nama, yang tampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Lin Ming hanya terkejut, dan kemudian dia tidak peduli. Hong Xianmin. Tetapi Wu Sunyi dan Chen Minran, serta 3 penjaga keamanan, tiba-tiba mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar namanya. Segera, ketiga penjaga keamanan merilis Hong Zhengxing. Kemudian, Wu masih tidak percaya. Dia bertanya pada Hong Zhengxing, nama ayahmu adalah Hong Xianmin. Apakah dia Hong Xianmin yang merupakan presiden Kamar Dagang Haizu? Memang, jika Hong Zhengxing benar-benar putra Hong Xianmin, dan dengan latar belakang pendidikannya yang mengerikan, ia akan datang ke Pengyu Group Company untuk mengajukan pekerjaan, dan ia masih akan mengajukan permohonan sebagai wakil manajer kecil Departemen Sumber Daya Manusia. Wu Sunyi harus ragu apakah Hong Zhengxing memiliki niat lain. Pada saat ini, ia melihat bahwa Hong Zhengxing sangat bangga lagi dan mengangguk, ya, ayah saya adalah Hong Xianmin, presiden Kamar Dagang Haizu. Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Lalu dia bertanya dengan wajah dingin, apa tujuannya untuk mengajukan wakil manajer kecil Departemen Sumber Daya Manusia? Setelah Hong Zhengxing tertawa kecil, dia berkata, Presiden Wu adalah presiden wanita pertama Haizu City. Sekarang dia akhirnya menjawab. Petik 1. Kemudian dia berkata dengan kebanggaan, tentu saja, dengan latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga saya, bagaimana saya bisa melamar deputi manajer kecil Departemen Sumber Daya Manusia? Tujuan saya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, seluruh perusahaan grup Pengyu. Apa kasihan? Petik 1. Pada titik ini, Hong Zhengxing menghela nafas, dan kemudian berkata, awalnya, saya akan menjadi wakil manajer untuk bersenang-senang. Saya akan mulai setelah 10 hari setengah bulan. Tetapi karena Anda ingin mengusir saya, bagaimana saya bisa menelan napas jahat ini? Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Hong Zhengxing, ketiga penjaga keamanan dan Chen Minran menjadi pucat. Hati Chen Minran juga lebih gelisah, sebelum dia berpikir bahwa hanya beberapa kandidat yang merepotkan, yang tidak berharap, sekarang masalahnya, itu setara dengan menembus langit. Secara tidak sadar, Chen Minran melihat Lin Ming. Momen berikutnya, dia tidak bisa menahan tawa dan menangis. Ini seperti melihat Lin Ming duduk di sofa dan menghirup teh. Dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di kantor presiden. Wajah Wu Sunyi agak jelek saat ini. Dia ingin bertarung dengan Chamber of Commerce Haizu,
yang sama sekali tidak mungkin. Namun, Wu tidak menyesal bahwa dia tidak mengajukan permohonan Hong Zengxing. Ngomong-ngomong, ketika Hong Zengxing sendiri berkata, dia adalah pendatang yang buruk. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa mendapatkan seluruh perusahaan grup Pengyu. Secara tidak sadar, Wu Yanyi juga melihat Lin Ming. Apa yang dia lihat seperti dua peas Chen Minran Shou. Melihat ini, Wu Sunyi merasa lega. Pada saat ini, melihat Wu Yanyi silen, Hong Zengxing bahkan lebih tertarik. Kemudian dia tampak seperti kesombongan perak dan tertawa, berkata, namun, Tuan Wu, kamu tidak harus terlalu gugup. Selama kamu berjanji padaku satu hal, seluruh perusahaan kelompok Pengyu akan menjadi milikku dan milikmu. Petik 1. Bab 269. Melihat ini, Wu Sunyi tidak bisa menahan huming. Dari ekspresi nafsu Hong Zengxing, dia tidak bisa melihat apa yang dibicarakan Hong Zengxing. Saat ini, wajah Wu Sunyi ditutupi dengan embun beku, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat wajah dingin Wu Sunyi dan penampilan diam, Hong Zengxing tidak peduli sama sekali. Dia terus menatap Wu Sunyi dengan matanya. Kemudian dia berkata dengan nada yang tak terbantahkan, Tuan Wu, ini adalah pertunanganmu. Aku telah melihat kalender. Hari ke-10 bulan depan adalah hari yang baik. Petik 1. Meskipun diharapkan Hong Zengxing akan mengatakan sesuatu seperti ini, Wu Sunyi tidak bisa tidak terlihat konyol ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hong Zengxing. Hatinya juga benar-benar tidak bisa membantu. Dengan kasar, aku menyeka, aku mengenalmu. Anda akan bertunangan kepada saya segera setelah Anda berbicara. Pernahkah Anda berkencan? Ketika dia mendengar kata-kata Hong Zengxing, Chen Minran juga melihat wajahnya yang aneh. Kemudian, secara tidak sadar, dia melihat Lin Ming lagi, tetapi untuk depresi besarnya, dia melihat bahwa Lin Ming masih duduk di sofa, menikmati teh. Melihat ini, dia tidak bisa menahan berteriak pada Lin Ming, Lin Ming, kamu harus mengatakan sesuatu. Seseorang datang untuk merampok istrimu. Petik 1. Melihat Wu Yanyi masih dingin dan diam, Hong Zengxing masih tidak peduli. Dia menunjukkan tampilan yang sangat bangga dan berkata kepada Wu Yanyi, Wu, untuk mengatakan yang sebenarnya, di Cina, bahkan di seluruh dunia, tidak ada wanita yang cukup bodoh untuk menolak saya jika Hong Zengxing ingin minta seorang wanita. Petik 1. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Chen Minran nyaris tertawa. Hong Zengxing masih bangga pada dirinya sendiri dan berkata, General Manager Wu, aku tidak bau. Aku punya kekuatan. Apakah aku tidak tampan? Dari kecil hingga besar, aku dikenali sebagai tampan pertama di sekolah. Apakah saya memiliki IQ rendah? Tidak mungkin. Saya jenius pertama di Harvard. Saya lebih pintar dari Einstein. Latar belakang keluarga saya tidak baik. Bahkan lebih mustahil, ayah saya adalah Presiden Kamar Dagang Haizu, jadi, Tuan Wu, Anda bisa bertunangan dengan saya. Ini adalah berkah yang Anda miliki dalam kehidupan ketiga Anda. Ketika Hong Zengxing mengatakan itu, tiba-tiba, "Poo" terdengar, dan mulut Lin Ming dalam secangkir teh tidak bisa membantu tetapi menyemprot. Dan meskipun agak jauh dari Hong Zengxing, secangkir teh Lin Ming hanya disemprotkan di wajah Hong Zengxing. Pada saat itu, Hong Zengxing tertegun. Lalu dia menyeka wajahnya dengan tangannya. Lalu dia memelototi Lin Ming dan berkata, aku bersihkan. Beraninya kau menyemprotkanku. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia berkata sambil tersenyum, haha, begitulah, Tuan Hong. Aku benar-benar minta maaf. Apa yang kau katakan sekarang sangat lucu. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku tertawa. Tidak peduli. Petik 1. Kata Hong Zengxing kepada Lin Ming, Anda tidak berpendidikan, bamkin yang tidak berpendidikan. Hari ini di depan General Manager Wu, saya tidak ingin repot-repot dengan Anda, seorang pembantana asisten kecil. Petik 1. Setelah bersenandung ke Lin Ming,
Hong Zhengxing menyeka wajahnya lagi. Kemudian ketika dia melihat Wu Sunyi, dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Lin Ming berbicara lagi dan berkata kepada Hong Zhengxing, "Kataku, Tuan Muda Hong, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda yang paling tampan di alam semesta, yang paling cerdas di alam semesta, atau ayahmu adalah Master of the Universe? Dan bahkan jika Anda mengatakannya, Tuan Wu tidak akan setuju untuk bertunangan dengan Anda, karena Tuan Wu bertunangan dan memiliki tunangan." Petik 1. Kata Hong Zhengxing, dengan tampilan tak percaya pada wajahnya. "Apakah kamu bercanda? Seluruh kota Haizu, tidak, harus dikatakan bahwa seluruh negara China, yang layak menjadi Presiden Wu." Baru saja, semprotan Lin Ming membuat Wu Sunyi hampir tertawa. Pada saat ini, dia terus mendinginkan wajahnya dan berkata kepada Hong Zhengxing, "Tuan Hong, saya benar-benar bertunangan dan memiliki tunangan, jadi Anda tidak perlu membuang waktu dan energi pada saya." Petik 1. Sehat. Tiba-tiba, Hong Zhengxing tidak dapat membantu melihat Wu Sunyi. Akhirnya, dia tahu bahwa Wu Sunyi tidak berbohong padanya. Akhirnya, dia juga menunjukkan tampilan yang dingin dan berkata, "Karena Presiden Wu sudah memiliki tunangan, itu tidak masalah. Anda dan tunangan Anda baru saja merilis pertunangan." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata, "Tuan Hong, aku benar-benar minta maaf. Wu tidak akan melanggar pertunangan dengan tunangannya." Petik 1. Hong Zhengxing tiba-tiba marah lagi. Dia memberi Lin Ming minuman dingin dan berkata, "Aku akan menyeka." Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku adalah tunangan Jenderal Wu." Petik 1. Apa? Pertama-tama, Hong Zhengxing tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian dia tertawa dan menatap Lin Ming, berkata, "Aku tahu kamu seorang bumpkin lokal tanpa budaya dan tanpa kualitas. Bagaimana kamu bisa bertunangan dengan orang sepertimu? Hal yang konyol ini akan dipercayai oleh hantu." "Haha, aku benar-benar tertawa sampai mati, haha." Akhirnya, Hong Zhengxing membungkuk sambil tersenyum, dan air mata keluar dari matanya. Pada saat ini, Wu Sunyi membuka mulutnya dan berkata kepada Hong Zhengxing, "Lin Ming benar. Kami memiliki keterlibatan. Saya tunangannya, dan dia adalah tunangan saya." Petik 1. Tiba-tiba, tawa Hong Zhengxing tiba-tiba berhenti, dan dia juga bisa melihat bahwa Wu Sunyi tidak bercanda dengannya. Matanya jatuh di Lin Ming lagi, dan kemudian dia tampak lebih dan lebih mencemooh. Dia berkata kepada Lin Ming, "Oke, karena kamu adalah tunangan manajer umum Wu, aku baru saja menjelaskan apa yang aku katakan. Aku akan memberimu hari untuk mempertimbangkan dan menghentikan keterlibatan dengan manajer umum Wu. Kalau tidak," Lin Ming menjawab dan bertanya dengan dingin, "Apa lagi, ada apa?" Wajah Hong Zhengxing menunjukkan warna yang tajam, "Aku akan membiarkanmu keluar dari Haizu." Dan, kemudian Hong Zhengxing memandang Wu Sunyi, "Juga, jika Anda tidak setuju untuk bertunangan dengan saya akan segera membiarkan perusahaan grup Pengyu mengubah pemiliknya, dan saya adalah pemilik baru Pengyu Group Company." Petik 1. Tanpa menunggu Wu Yanyi untuk berbicara, Lin Ming pertama kali mencibir dan berkata, "Oke, karena kamu begitu kuat, jika kamu ingin aku keluar dari Haizu, aku akan menunggu dan melihat. Tapi sekarang, aku akan menangkapmu. Keluar dari gedung Pengyu dulu." Petik 1. Kamu berani, kamu tidak memiliki budaya, tidak ada kualitas kayu yang berkualitas, ah. Ketika dia memarahi Lin Minggang, Hong Zhengxing tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Ya, pada saat itu, Lin Ming menendangnya ke tanah. Bab 270. Diikuti oleh Lin Ming, yang tidak bisa menahan dingin, dan berkata, "Kamu adalah iblis. Tidak ada yang berani menjadi sombong di depanku, Lin Ming. Kamu tidak terkecuali. Sekarang di sini." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengambil tangan lain. Di mata Wu Yanyi, Chen Minran dan 3 penjaga keamanan,
Lin Ming meraih kaki Hong Zhengxing dengan satu tangan, dan kemudian menyeret Hong Zhengxing dari kantor presiden. Aku bersihkan, kau Woodless, kamu melepaskanku. Petik 1. Dan Lin Ming terlalu malas untuk memperhatikan Hong Zhengxing. Dia hanya melempar Hong Zhengxing ke lift, dan kemudian dia pergi bersamanya. Di lift, Lin Ming juga menginjak dada Hong Zhengxing, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian dia berkata dengan dingin, Tuan Hong, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah begitu bodoh. Aku akan sangat bodoh untuk merampok istri orang lain. Selain itu, kamu ditakdirkan untuk tidak menang. Petik 1. Hong Zhengxing hanya melihat Lin Ming dengan wajah suram. Kata-kata Lin Ming, menurutnya, hanyalah omong kosong. Ada sesuatu yang tidak bisa dia menangkan. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan untuk merampok. Dia tampan, cerdas dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Apa yang salah dengan orang seperti itu? Apalagi, di matanya, Lin Ming pada dasarnya adalah banyak kayu tanpa budaya dan kualitas. Apakah dia tidak akan memenangkan orang seperti itu? Memikirkan hal ini, Hong Zhengxing tidak bisa membantu mencibir. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa menang bahkan untuk orang seperti itu, dia hanya akan bunuh diri. Ding, saat ini, pintu lift terbuka. Kamu kayu, kamu menungguku. Petik 1. Ketika dia melihat Lin Ming, dia juga mengambil kakinya. Namun, Hong Zhengxing, dengan wajah cemberut, berkata kepada Lin Ming dengan ganas, dan kemudian berlari keluar dari lift. Pada saat ini, di kantor presiden, melihat Lin Ming menyeret kaki Hong Zhengxing dan menyeretnya keluar, ketiga penjaga keamanan tidak dapat membantu saling memandang. Setelah menelan air liurnya, salah satu penjaga keamanan berkata kepada Wu Sunyi, Tuan Wu, asisten Lin, saya khawatir perusahaan kami akan memiliki masalah besar. Petik 1. Wu Sunyi juga tak berdaya. Akhirnya, dia menghela napas di hatinya. Dia tidak banyak bicara, jadi dia membiarkan tiga penjaga keamanan pergi. Bagi Lin Ming, Chen Minran selalu sangat percaya diri. Dia tidak dapat membantu mengatakan kepada Wu Sunyi, Tuan Wu, saya percaya Lin Ming dapat menangani masalah ini dengan baik. Petik 1. Pada saat ini, dia tidak yakin tentang Lin Ming dan Wu Sunyi. Dia hanya mengatakan tiga kata, saya harap begitu. Petik 1. Ada apa, Tuan Wu? Kenapa kamu begitu depresi? Pada saat ini, Lin Ming masuk. Dia tersenyum pada Wu Sunyi dan bertanya. Wu Sunyi tidak bisa tidak marah dan berkata, ini bukan karena kamu. Biarkan penjaga keamanan menarik Hong Zhengxing. Kenapa kamu menendang orang dan menyeret mereka seperti itu? Anda memperlakukan Hong Zhengxing seperti ini. Aneh bahwa Hong Zhengxing tidak bekerja keras dengan Anda. Petik 1. Lin Ming adalah tampilan ketidakpedulian, Jenderal Wu, pada kenyataannya, saya tidak memperhatikan orang kecil seperti Hong Zhengxing. Petik 1. Kamu, Wu Sunyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu bisa mendengar apa yang dikatakan Hong Zhengxing sekarang. Dia adalah seorang jenius Harvard, dan ayahnya Hong Xianmin adalah Presiden Kamar Dagang Haizu. Presiden Wu, Lin Ming terganggu dengan senyum, untuk berurusan dengan Presiden Kamar Dagang Haizu hanyalah masalah kecil bagi saya. Setelah itu, tanpa menunggu Wu Yanyi untuk mengatakan apa-apa, Lin Ming disebut Raja Hantu dan memintanya untuk memeriksa situasi nenek moyang Hong. Memang, pembunuh hantu adalah organisasi yang paling tersembunyi dan misterius di dunia, yang jarang dikenal oleh orang luar. Di satu sisi, kemampuan hantu pembunuh dalam mengumpulkan semua jenis kecerdasan dan informasi tidak kalah dengan Huaan di Cina, bukan untuk menyebutkan bahwa Raja Hantu adalah pemimpin pembunuh hantu. Kemampuan hantu raja dalam aspek ini secara alami lebih kuat. Sedini beberapa hari lalu, setelah hantu raja mengambil pil yang diberikan oleh Lin Ming, cedera itu secara alami benar-benar sembuh, dan kekuatan Qi juga lancar menerobos dari 4 sutra Qi kekuatan untuk 5 sutra Qi kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir,
Raja Hantu telah beradaptasi dengan semua jenis perubahan mengejutkan dibawa ke tubuh setelah terobosan dari Ki kekuatan. Dan untuk Lin Ming, yang membuat terobosan dalam roh, ia secara alami tidak tahu bagaimana berterima kasih dia. Setelah menerima telepon Lin Ming, hantu Raja Alami setuju tanpa ragu-ragu bahwa ia akan menyelidiki Presiden Haizu Chamber of Commerce. Baginya, itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Oh, benar, saat ini, Wu Yanyi tiba-tiba teringat sesuatu dan meminta Chen Minran, "Minran, apakah ada satu bernama Qian Feng antara pelamar sekarang?" Chen Minran menggeleng tanpa berpikir, "Tidak." Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa membantu bertanya-tanya, itu tidak mungkin. Paman Qian memang menelepon saya dan mengatakan bahwa anaknya akan datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Qian Feng. Melihat bahwa Wu Sunyi tiba-tiba berkata nama yang benar-benar aneh dia, Lin Ming sedikit penasaran dan bertanya, "Manajer umum Wu, yang Qian Feng." Qian Feng adalah anggota dari keluarga Qian, salah satu dari 4 keluarga besar di Haizu kota, kata Wu, 4 keluarga besar di kota Haizu. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Kapan Haizu memiliki 4 keluarga? Mengapa saya tidak tahu? Wu Sunyi tidak marah, "Biang keladi masalah ini bukan Anda." Petik 1. Saya. Lin Ming lebih bingung. Siapa lagi yang ada selain Anda? Lin Ming dan Wu Sunyi menjelaskan, sebelumnya, keluarga Zhao adalah satu-satunya di kota Haizu sejak kematian mendadak Zhao Guoqiang ini. 4 orang paling kuat di kota Haizu pertama dibagi semua industri keluarga Zhao. Kemudian hanya dalam beberapa hari, 4 orang ini berkumpul dan membuat keberuntungan besar. Bahkan setiap keluarga melampaui keluarga Zhao sebelumnya. Hanya beberapa hari lalu, 4 orang ini dipuji oleh media Haizu sebagai 4 keluarga baru di Haizu. Keluarga Qian adalah salah satu dari mereka. Paman Qian sekarang bertanggung jawab dari keluarga Qian. Kami digunakan untuk memiliki persahabatan kecil dengan orang tua saya. Dalam bisnis, kita selalu punya kontak dengan keluarga Qian. Paman Qian menelepon saya dan mengatakan bahwa anaknya Qian Feng hendak lulus dari universitas. Dia ingin menemukan tempat untuk latihan dan biarkan aku membantunya. Tentu, saya setuju. Petik 1. Qian Feng. 4 keluarga besar. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Yanyi ini, Lin Ming tiba-tiba ingat kejadian yang terjadi di pintu gedung Pengyu. Dia tidak bisa mengatakan secara rahasia. Tampaknya pemuda dari sabi pria dan wanita muda adalah Qian Feng. Berpikir ini, Lin Ming tidak bisa tidak meringkuk bibirnya. Tampaknya 4 keluarga bangsawan ini tidak begitu baik-baik. Wu, itu buruk. Salah sesuatu. Petik 1. Saat itu, seorang penjaga keamanan dengan keringat di dahinya datang dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya."